Cyberbullying adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk mengintimidasi atau mengancam orang lain melalui pesan dan postingan. Cyberbullying dilakukan secara sengaja dan berulang kali untuk menyakiti orang lain. Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku untuk melecehkan korban melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka dan ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu lalu disebarkan untuk mempermalukan korban. Serangan cyberbullying ini sangat bervariasi, mulai dari mengunggah foto atau postingan yang mempermalukan korban, mengolok-ngolok korban, hingga mengakses akun media sosial orang lain untuk mengancam dan mencemarkan nama baik korban. Motivasi para pelaku ini dapat bervariasi, dari mulai sekedar iseng atau mencari perhatian, hingga adanya rasa marah, frustasi, atau ingin membalas dendam. Ada beberapa jenis cyberbullying. Yang pertama yaitu adalah flaming, yang artinya di mana seseorang mengirimkan pesan teks penuh kemarahan dan kata-kata frontal. Yang kedua yaitu ada harassment, yang artinya gangguan berkelanjutan melalui email, SMS, atau pesan di jejaring sosial. Yang ketiga yaitu cyber stalking, yang artinya adalah gangguan intens yang mencemarkan nama baik dan menimbulkan ketakutan besar. Yang keempat, denigration, yang artinya seseorang menyebarkan keburukan seseorang yang lain di internet untuk merusak reputasinya. Yang kelima yaitu impersonation, yang artinya berpura-pura menjadi orang lain dan mengirim pesan buruk. Yang keenam, outing and trickery, yang artinya menyebarkan rahasia atau foto pribadi orang lain atau menggunakan tipu daya untuk memperoleh rahasia atau foto tersebut. Yang ketujuh, exclusion, yang artinya secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Faktor penyebab cyberbullying, faktor internal dari pelaku dan korban, serta faktor eksternal dari pelaku dan korban, termasuk sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal pelaku dan korban. Faktor internal ini dimaksudkan adalah faktor yang berasal dari pelaku dan korban cyberbullying. Misalnya, kemampuan pelaku untuk empati. Remaja yang tidak berempati bahkan tidak tahu bagaimana melakukan empati. Remaja dengan jiwa yang rentan dapat menjadi baik pelaku maupun korban cyberbullying. Korelasi antara perilaku pelaku dan korban, semakin intens perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying, maka korban akan berperilaku semakin reaktif. Yang kedua, faktor luar atau faktor eksternal adalah kemajuan teknologi yang pesat dan kemudahan teknologi untuk menyediakan media sosial yang terbuka bagi remaja. Dampak cyberbullying. Yang pertama, dampak psikologis. Cyberbullying biasanya terjadi karena hubungan yang kurang baik dengan teman dekat, pacar, atau pasangan. Melalui media sosial, baik dengan sindiran maupun dengan kata-kata yang ditujukan langsung kepada korban. Serangan tersebut akan berdampak pada emosional korban, seperti adanya emosi negatif, perasaan kesal, marah, ketakutan, khawatir, depresi, dan bahkan dapat mengalami stres. Yang kedua, dampak psikososial. Para korban cyberbullying akan mengalami dampak negatif, yaitu mereka akan mengalami tekanan sosial dari perilaku mereka. Orang yang pernah mengalami cyberbullying dapat mengalami hilangnya kepercayaan diri atau akan terus-menerus menjadi korban. Selain itu, jika korban yang mengalami cyberbullying sampai menangis, kehilangan teman, merasa malu, tertekan, dan mengalami insomnia setelah mengalami cyberbullying tersebut.
Yang ketiga, dampak fisik. Dampak fisik cyberbullying di media sosial pada remaja termasuk kesulitan korban untuk mengontrol pikiran dan tindakan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga akan menyebabkan korban merasakan dampak fisik yang tidak mengenakan. Selain itu, kepribadian korban yang pemikir akan membuatnya untuk mudah mengalami beban pikiran sehingga berdampak pada kesehatan fisiknya. Selanjutnya adalah cara mencegah cyberbullying. Yang pertama adalah orang tua perlu membatasi penggunaan sosial media untuk mengurangi dampak negatif dari cyberbullying. Kedua adalah terbuka dan mencari bantuan kepada orang yang dipercayai seperti orang tua, sahabat, dan orang dewasa. Kemudian mempertimbangkan membatasi interaksi dengan memblokir pelaku perundungan atau melaporkan pelaku ke platform media sosial secara resmi. Yang keempat adalah mempertimbangkan sebelum mengirim foto dan mengatur privasi di sosial media. Yang kelima, meneliti kembali ketika akan mengirim dan menerima pesan. Dan yang terakhir adalah menghindari postingan mengenai informasi pribadi.